begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Engkau yang layak disembah, layak Haleluya. Silakan buka mute-nya Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan. Sama-sama buka mute-nya. Silakan penyembahanmu kepada Tuhan. Sama-sama naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi Yesus. Kami rindukan kuasa-Mu memenuhi hati, melawat kami saat ini. Terima kasih. Begitu memikat hati segalanya. Aku tak sanggup di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib bagi kami Tuhan. Dalam komunitas ini Tuhan, biarlah Engkau berfirman dalam sharing firman Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Kami sambut hamba-Mu yang menjadi saluran berkat daripada firman-Mu Tuhan. Kami terima janji-Mu, janji yang teruji, yang selalu Engkau genapi. Haleluya. Kita sambut sharing firman Tuhan saat malam hari ini. Ku terima janji Allah. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa
Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita terima janji Allah. Haleluya, ku terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegirangan, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Silakan buat amalnya yang sharing firman Tuhan. Tuhan berkati. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Kedengaran suara saya, Pak? Ya, kedengaran, Bu. Jelas. Kedengaran, Bu Grace. Mantap, Ya, Bu. Ini direkam nih, Bu Grace ini. Hah? Kita nih direkam ini. Oh gitu. Kita berdoa ya untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk malam ini Bapak. Kembali kami boleh bersekutu bersama. Kami boleh menerima firman-Mu kembali Bapak untuk kami sama-sama saling membagi Tuhan, saling menguatkan. Bapak terima kasih kesempatan demi kesempatan Bapak berikan buat kami agar iman percaya kami bertumbuh sebagai orang percaya, lebih mengenal Engkau lagi, lebih dekat lagi Tuhan, bahkan mengerti dan memampu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk persekutuan keluarga besar komunitas ilahi pada malam hari ini. Biarlah kami semua Tuhan terberkati dengan firman Tuhan. Urapi hamba, urapi setiap kami yang ada pada malam hari ini, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami semua ambil bagian, kami berbagi Tuhan, saling menguatkan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menerima firman-Mu, kami siap untuk menerima, mendengar, bahkan Tuhan kami mohon, mampukan kami melakukannya. Terpujilah Kristus Yesus dari kekal hingga kekal. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan sama-sama ya, semua bukannya saya aja di sini, kita semua saling menguatkan dari firman Tuhan. Kita bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar dari firman Tuhan. Dikatakan ya, tema yang saya ambil karena saya sendiri baru melayani dengan tema yang sama. Jadi Pak
Samsir bilang, Bu Grace tolong ya. 1 hari sebelumnya saya baru melayani dengan judul yang sama, bahwa iman saja tidak cukup. Ada yang mengatakan seperti ini. Firman mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Nah ini. Kadang orang banyak bilang ya saya percaya, tapi tidak menjadi pelaku. Ya banyak orang Kristen yang akhirnya tidak bertumbuh. Dia pikir menggampangkan aja dengan dia percaya, lahir baru, baptis, selesai. Lalu menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ada juga yang pikir, oh saya udah Kristen, lalu rajin ke gereja, memberikan persembahan atau perpuluhan, lalu selesai. Tidak melakukan apa-apa lagi, tapi terus saja hidup seperti itu. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Apakah itu yang diinginkan oleh Bapa bagi kita orang percaya? Ya banyak sekarang yang saya lihat gereja itu makin besar dengan jemaat yang cukup banyak. Ya, lalu kita anggap bahwa wow, gereja itu hebat itu, jemaatnya banyak. Belum tentu, gereja saya kecil. Ya, gereja saya kecil. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan pesankan bahwa ketika orang percaya itu sudah menerima Tuhan Yesus, sudah lahir baru, dia harus belajar, dimuridkan. Nah kalau udah murid, akhirnya dia akan menjadi pelaku. Kalau cuma dikumpulin aja, sekarang banyak yang penting udah bertobat, lahir baru, masuk gereja, ayo. Gerejanya jadi banyak, apa bertanggung jawab untuk pertumbuhan jemaat? Belum tentu. Dan emang itu tidak mudah ya. Tidak mudah untuk memuridkan dari satu gereja yang banyak saya melayani di GBI. Ya, diminta bantu oleh teman saya, yuk bantu Grace di GBI. Oke aja karena kami di satu persekutuan karismatik. Jadi dia katakan bantu Grace GBI. Ternyata gerejanya besar ya, banyak jemaatnya, pembicaranya enggak ada. Sedangkan saya sebetulnya orang lapangan ya, kalau kita melayani di lapangan, melayani ke rumah sakit. Jadi di luar gereja justru saya pelayanan. Tapi saat ini saya sedang disibukkan dengan melayani di dalam, mulai di GBI ya, dengan jemaat yang cukup banyak. Dan saya lihat ketika kita banyak melakukan variasi-variasi dalam pelayanan, banyak mereka haus akhirnya. Dan bertumbuh banyak gitu ya, banyak orang ikut gabung. Tapi ini yang harus diperhatikan, ternyata hamba-hamba Tuhan saya melayani, pas kita lagi melayani dengan karunia-karunia, saya lihat ada hamba Tuhan yang udah berbicara, udah bawa firman Tuhan, udah apa, tapi dia masih terlibat dengan kuasa-kuasa gelap. Dan dengan karunia-karunia yang ada, kita bisa tahu bahwa orang itu, waduh ini mesti ada pelepasan karena keadaannya yang begini, sakit, nggak ada habis sakit, baru sembuh, udah sakit lagi, sembuh, sakit lagi, padahal dia firman. Lalu dia bisa bicara sama jemaat bahwa Tuhan penyembuh, dalam nama Tuhan Yesus air kesembuhan. Dia sendiri sakit-sakitan, bolak-balik. Waktu kemarin itu kita coba layani, waduh, luar biasa ya manifestasinya. Ada pelepasan, ada apa. Nah ini ada orang Kristen yang menganggap bahwa aduh, ya cukup, nggak perlulah sampai sibuk-sibuk. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau memang tidak sibuk, tapi bertumbuhlah. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Makanya saya katakan bahwa iman saja tidak cukup. Kita baca ya, coba baca dari 2 Petrus. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Saya akan bacakan ya. Ayat 5 sampai 11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Nah ini yang Rasul Petrus katakan, ini kerinduan, pesan dari Petrus ya, bahwa
menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kenapa? Ayat 8 katakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan itu maunya kita tidak hanya sekedar percaya, sekedar jadi orang Kristen. Tuhan mau dia kenal kita. Tadi Pak Ones bilang nanti satu kali kita bikin itu ya, pertemuan muka dengan muka. Nah ini Pak Paul yang kita nggak bisa lihat muka sama muka, Pak Derikson, ya, Ibu Depari. Tapi kita yang di Bogor, nah kita bisa lihat ya. Yang namanya Pak Samsir yang mana, Pak Ones, lalu Cinana, ya yang ada di Bogor ini, Ko Akong, siapa lagi tuh yang buat di Bogor, ya ini kita bisa Ibu Desi, yang mana Ibu Desi? Saya sampai ke rumahnya nggak lihat Ibu Desi, belum pulang katanya Pak Onos. Nah nanti kita bisa ketemu, lihat, lalu kita berkenalan lebih dekat. Ini Tuhan mau kita bukan hanya sekedar berdoa, menyembah, bahkan dalam Tuhan Yesus, kerinduan Tuhan Yesus, ketika kita datang bukan hanya doa yang Tuhan cari, bukan hanya pengkhotbah besar yang Tuhan cari. Tuhan katakan kepada perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub, yang aku cari, yang Bapa kehendaki adalah orang-orang atau murid-murid Tuhan yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4. Jadi kita ini dicari oleh Tuhan, harus ada pertumbuhan. Tuhan mau kita kenal Dia, bukan hanya sekedar tahu. Orang di luar Kristen juga tahu. Orang Kristen tuh Tuhannya namanya Yesus. Bahkan mereka bilang orang Kristen Tuhannya manusia. Karena mereka nggak kenal, wajar. Tapi orang Kristen sendiri banyak yang nggak kenal. Hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Kita percaya, kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi nyatanya Rasul Petrus pesankan buat kita bahwa di dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus, iman harus ditambah lagi dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ya, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada sesama. Itu harus ditambahkan 7 sifat kepada iman kita. Ini pesan dari Rasul Petrus. Supaya apa? Supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan ini. Firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6 katakan, manusia binasa bukan karena lain-lain hal, banyak hal. Tapi manusia binasa itu karena kurang pengetahuan akan Allah. Kenal aja nggak cukup. Ranting yang tidak berbuah dipotong. Yang Tuhan mau kita kan berbuah. Jadi jelas harus menempel, pengenalan kita itu benar-benar melekat dengan Tuhan Yesus. Menyembah Dia dalam roh dan kebenarannya. Ada sukacita, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan sampaikan ketika kita menyembah Dia. Ya, kita tidak hanya menyembah lalu tidak sesuatu terjadi. Ya, tapi dalam penyembahan di tempat kami, di gereja kami, ketika kita penyembahan, seringkali dikatakan demikian firman Tuhan, ada nubuatan. Ada juga yang punya karunia hikmat pada waktu penyembahan. Ada yang punya sakit di sini, ada yang punya masalah ini. Itu diberitakan dalam penyembahan. Tidak hanya penyembahan yang biasa-biasa saja, tapi di situ roh memberitahukan kita. Makanya kita harus mengenal lebih lagi ya, lebih lagi. Sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga melakukannya. Iman saja tidak cukup. Nah, akibat dari penambahan Rasul Petrus ya,
menasehati kita supaya kita benar. Kita lihat Filipi 3 ayat 10. Apa kata Paulus tentang pengenalan kepada Tuhan Yesus? Ya, kita buka coba Filipi 3 ayat 10. Bagaimana firman Tuhan katakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Ini kerinduan ya dari Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Luar biasa, ini kerinduan ya, dan nasihat Rasul Paulus buat kita supaya mengenal juga Yesus yang sebenarnya. Inilah dari 7 sifat yang ditambahkan tadi kepada iman dari Petrus tadi ya, surat Petrus yang 2 Petrus 1 ayat 5 itu sampai dengan 7 tadi ya. Itu akibatnya kita yang pertama, kita punya pengenalan, haus akan mengenal lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus ini menjelaskan kepada kita ya, supaya kita mengenal Dia benar-benar. Enggak hanya tahu, tapi lebih lagi. Yang pertama, kalau kita mempunyai sifat yang 7 tadi ditambahkan kepada iman kita, maka yang pertama kita akan giat, lebih lagi berusaha untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Filipi 3 ayat 10 tadi katakannya. Kita akan lebih lagi mengenal Dia. Pengenalan kita akan lebih bertambah lagi. Ya, saya rindu mau kenal semua di komunitas lebih dekat lagi. Ya, yang bagaimana sifatnya. Ya, kalau kita mengenal satu dengan yang lain, kita juga belajar mengenal sifat dari orang-orang itu supaya kita bisa tetap setia satu dengan yang lainnya. Ya, mengenal lebih dekat lagi. Kemudian yang kedua, ya kalau yang tadi yang pertama ada rasa haus, lapar untuk mengenal lebih dekat lagi. Yang kedua dikatakan kita tidak menjadi orang percaya yang buta dan picik. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, picik katanya itu suka kayak main-main mata ya, lirik-lirik itu. Nah, kalau kita sudah lahir baru, seharusnya kita berdiri dengan kehidupan yang baru setelah menerima Tuhan Yesus. Tapi ada banyak ya orang Kristen yang udah hidup baru, tapi masih main-main mata dengan kehidupan yang lama. Yang dunia tawarkan, yang seharusnya kita tolak. Tapi kita masih bermain-main. Kalau bisa hidup yang lama kayaknya lebih enak. Itu yang dibilang, kita sudah ada dalam terang sekali-sekali ya. Rindu juga untuk kehidupan yang lama. Saya kemarin kita bersaksi sama di persekutuan di FM itu ya. Waktu saya melayani satu keluarga, ya di kompleks inilah. Kami melayani, pas saya datang itu, waduh lagi bicara tentang itu. Yang viral sekarang itu yang kayak begitu itu. Viral sekarang di YouTube ya. Sambo. Tentang itu polisi. Wah Kristen, tembak Kristen. Wah rame banget. Ya semua bicara. Saya diam aja. Malamnya itu baru malamnya. Saya waktu dengar berita seperti itu, cucu saya pun tahu masalah itu. Kristen tembak. Saya itu berdoa Tuhan Yesus. Ramai sekali ya Kristen sama Kristen. Apalagi orang di luar Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita orang percaya saat ini? Tuhan bicara apa? Kalau saya mengampuni urusanmu apa, Grace? Saya mati untuk dia loh.
Saya menebus dosa orang yang bersalah. Kalau lu rasa benar nggak perlu gue. Jadi kalau Tuhan aja bisa mau mengampuni, orang Kristen bicara mati aja, itu hukum mati aja. Nggak ada urusan kejam, biadab, memang betul. Memang betul kalau lihat perbuatannya memang kejam. Tapi mata Tuhan memandang Sambo, aku mati untuk engkau. Aku mau mengampunimu. Kalau dia bertobat, nggak ada urusan sama kita. Kita tidak lebih baik dari dia. Tapi orang Kristen bicara, bahkan memaki-maki. Padahal dunia lagi tunggu apa? Banyak orang di luar Tuhan Yesus lagi tunggu apa? Orang Kristen lihat itu terus ikut memaki sama dengan orang dunia. Tuhan tunggu apakah ada mulut orang Kristen yang mengatakan, Sambo bertobat, Tuhan mengampuni kamu sekalipun dosamu merah seperti kemisi. Dia mengampuni. Kita lebih senang untuk menghakimi. Wah, viral itu beritanya itu. Orang Kristen ikut menghakimi kok. Padahal yang Tuhan mau kita mengasihi sesama kita. Tadi dikatakan tambahkan kepada iman kasih kepada saudara. Kita tetap harus berdiri di situ, jangan bergeser. Kita tetap berdiri pada kasih. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang berbuat jahat? Itu dia bunuh orang lain. Bagaimana kalau terjadi di keluarga saya? Apakah bisa kita mengampuni? Ini yang kita harus kenal, Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan Yesus kita itu ajaib. Dan Tuhan berikan kuasanya itu buat kita supaya seperti dia mengampuni kita yang jahat, kita pun bisa mengampuni orang yang berbuat jahat buat kita. Dia nggak suruh pakai kekuatan kita. Ketika kita bilang mau, dia mampukan kita. Itu luar biasanya Tuhan. Modal kita cuma mau. Mau nggak? Mau. Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kita akan menjadi pelaku firman. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Saya nangis loh waktu Tuhan, saya dengar suara seperti Tuhan bilang, aku tinggalkan kerajaanku buat orang itu. Terus urusan kita menghakimi. Sementara dia turun untuk menyelamatkan orang berdosa, kita masih ada dalam saling menghakimi. Seolah-olah kita benar. Viral loh berita itu. Saya nangis waktu dengarnya. Tuhan Yesus luar biasa. Yang kita sembah itu dia penuh dengan pengampunan. Gak ada sedikit pun dia mau pikir bahwa satu dari ciptaannya binasa. Pesan dia jangan ada yang binasa. Karena dia sendiri yang turun. Seringkali saya katakan malaikat, makhluk yang kudus, salah buang. Malaikat, makhluk kudus tidak panggil Allah itu Bapa. Malaikat pun tidak diciptakan serupa dengan Allah. Tapi manusia diciptakan serupa dengan Allah. Ketika manusia melakukan kesalahan, Bapa tinggalkan kerajaan surga untuk menyelamatkan manusia. Dan manusia yang berdosa ini memanggil Allah itu Bapa. Ini kebanggaan kita, harusnya kita bertumbuh pengenalan kita. Ya, jangan cuman cukup dengan ke gereja. Sekarang persekutuan juga banyak. Setiap kali saya bicara di persekutuan-persekutuan, saya sampaikan. Kalau cuman kumpul-kumpul kayak gini aja malas. Tapi ada kesaksian, ayo lewat kesaksian kita bersaksi apa yang kita lakukan. Kalau Pak Ones, Pak Derikson, ya Mama Tuhan ini di akhir ibadah mengurapi kita, itu bukan untuk kita, memberkati kita, bukan hanya untuk kita. Tapi itu untuk kita bagikan lagi sama orang lain. Nanti minggu depan kita kumpul lagi, bagikan itu apa yang kita lakukan.
dengan berkat dan urapan yang Tuhan berikan. Bagikan itu, banyak kali kesaksian kosong ya. Saya mengucap syukur karena saya sehat sampai saat ini. Saya mengucap syukur karena keluarga saya diberkati. Itu aja kesaksiannya. Bagaimana pelayanan kita bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana berkat yang diberikan kepada kita, kita bagikan kepada orang lain. Itu yang Tuhan tunggu dari kita, apa yang kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi kalau sudah diterang, jangan lagi menjadi seperti orang yang buta. Udah ada dalam terang, pura-pura nggak tahu. Akhirnya masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dunia tawarkan. Kedagingan. Ya, kedagingan itu dia berjuang untuk melawan jiwa. Sehingga jiwa ini bisa tunduk kepada keinginan daging. Dia tidak tunduk kepada roh. Kalau pagi saya bersaksi ya, tiap pagi yang saya katakan bukan hanya doa, tapi terutama saya perintahkan jiwa saya. Hari ini hari baru. Ingat, hai jiwaku, tunduklah kepada keinginan roh. Saya perintahkan jiwa itu nggak bisa berdiri sendiri loh. Jiwa itu dia nanti keinginan roh, nanti keinginan bagaimana kita ini. Keinginan daging. Kalau jiwa udah turut keinginan daging, akhirnya maut. Kita binasa. Makanya kita harus setiap saat. Daud katakan, hei jiwaku, kenapa engkau gelisah? Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Ini Daud ajarkan buat kita, perintahkan jiwa kita. Kita harus perintahkan itu. Nggak bisa jadi orang Kristen yang diam-diam nggak ada urusan sama jiwa. Siapa yang bilang? Jiwa itu harus kita pertahankan, harus kita perintahkan. Nggak bisa dia berdiri sendiri. Dengan keadaan, puji Tuhan. Ya, jadi yang tadi saya katakan yang ketiga itu, supaya kita tidak tersandung. Perjalanan-perjalanan kita ketika kita tambahkan 7 sifat yang tadi dalam iman kita, kita tidak akan mudah tersandung dengan perkara-perkara yang kita hadapi. Ya, di FM itu selalu dikatakan setiap hari ada masalah baru. Masalah hari ini cukup untuk hari ini. Besok lain lagi. Makanya masalah harus diselesaikan. Karena besok masalahnya lain lagi. Matius 6 itu ya. Katakan seperti itu ayat 32 apa itu? 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segalanya akan diperlukan. Masalah hari ini cukup untuk hari ini. Besok lain lagi. Bukan titik loh. Masalah hari ini selesai lalu titik. Enggak. Besok lain lagi. Berarti setiap hari kita berhadapan dengan masalah. Tapi itu yang membuat kita lebih bertumbuh, lebih mengenal Tuhan Yesus melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu? Kita bisa lebih lagi mengenal Tuhan Yesus, lebih dekat lagi. Ini kerinduan Tuhan. Dan yang keempat dikatakan bahwa kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah. Karena ada banyak yang tersandung. Orang Kristen yang tersandung sudah percaya, sudah punya hak yang sebetulnya dia bisa masuk kerajaan Allah. Tetapi akhirnya dia tersandung dalam perjalanannya. Dikatakan seperti api ya yang membakar. Dan masuknya itu jadinya kita udah cacat yang gak jelas. Hampir-hampir dikatakan tidak masuk dalam kerajaan Allah. Padahal kita punya hak penuh. Saya ingat waktu zamannya Soeharto ya. Dia berdiri dengan gagah tuh sebagai presiden. Dia katakan saya pemimpin Indonesia, presiden Indonesia, atas nama bangsa Indonesia saya berdiri. Ya, mengutuk perbuatan Israel. Sedangkan firman Tuhan katakan siapa mengutuk akan dikutuk. Tapi kita berbahagia, saya bersyukur, saya sangat percaya. Padahal dengan doa orang-orang Kristen yang saat ini banyak bertobat, Indonesia luput loh. Karena kita putuskan kutuk itu.
Betul saya bangsa Indonesia, tapi saya tahu firman, saya tidak mengutuk Israel. Tapi sebaliknya kami memberkati. Dan kalau Indonesia boleh ada sampai saat sekarang, itu karena doa dari kita, orang-orang percaya. Yang memutuskan kuasa kutub itu. Indonesia ada. Bapak Jokowi presiden nomor 1 di dunia sekarang. 60 negara bakal terpuruk. Dia bilang hanya Indonesia yang sampai saat ini masih berjalan ekonominya dengan baik. Itu harus percaya kalau kita kenal Yesus, kita kenal benar-benar Tuhan Yesus karena ada anak-anaknya di sini. Anak-anaknya yang berdiri menjadi tiang doa bagi Indonesia. Indonesia ada sampai saat ini. Indonesia boleh menjadi negara pertama dengan presiden yang pertama di dunia. Ranking pertama untuk Jokowi. Itu karena bukan apa-apa. Jokowi itu punya tim doa loh. Saya ditawarkan ikut kemarin untuk berikutnya Ibu Grace. Ikut ya dengan tim doa kepresidenan. Jadi Pak Jokowi itu punya tim doa. Orang-orang Kristen. Lalu kita yang Kristen ini, ya ampun. Bertanggung jawab, ada yang rumah tangganya hancur. Ya, ada yang ke gereja, di gereja pun enggak jadi apa-apa, tidak jadi pembawa damai, tidak ada buah-buah yang dihasilkan. Padahal orang di luar Tuhan Yesus percaya bahwa karena doa dari orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, maka Indonesia boleh ada sampai sekarang. Ayo kita sama-sama ya. Kita sama-sama saling mendoakan. Kita mau tambahkan tidak hanya iman saja, tapi juga ada kebajikan, pengetahuan, pengenalan akan Allah lebih lagi. Ada kesaksian seorang ibu ya, dia katakan bahwa tetangganya tanya sama dia, padahal dia rajin bersekutuan. Tetangganya tanya, ibu, orang Kristen tuh Tuhannya 3 ya? Nggak tahu tuh katanya. Masa jawabnya nggak tahu? Nah ini padahal rajin ke gereja. Orang tahu dia Kristen karena dia sering ke gereja, dia sering bersekutuan. Tapi ketika ditanyakan dia nggak tahu. Dia tidak kenal Yesus itu siapa. Dia tidak kenal Bapa itu siapa. Dia tidak kenal Roh Kudus itu siapa. Tuhannya 3, ya kali nggak tahu atuh. Nah ini seperti yang ini. Hati Tuhan sedih ya. Tapi kita di sini komunitas, ayo kita mau sama-sama ya. Kita saling menguatkan. Kita mau tambahkan, saling doakan. Supaya di dalam iman kita masing-masing ada pertumbuhan. Tidak hanya kita sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi jadilah orang Kristen yang luar biasa. Kemarin ada Ibu Christine gabung dengan kita dari Prancis. Dia katakan Ukraina merayakan hari kemerdekaan dalam keadaan yang ya mereka ada dalam saat ini ya, bangsanya tidak nyaman. Ya, tapi ini firman Tuhan katakan akhir zaman bangsa akan bangkit melawan bangsa, senjata akan berhadapan dengan senjata. Ya, tapi saya katakan kepada Ibu Kristen itu hanya menggetarkan dunia. Negara ini dengan superpower, dengan senjata mutakhir, dia hanya mampu menggetarkan dunia. Kerajaan surga tidak bergoyang. Tapi saya, rambut saya putih, saya yakin tetangga juga nggak tahu. Yang nggak ada getaran boro-boro dunia. Tetangga aja nggak tahu. Tapi saya sangat yakin dengan doa saya, kerajaan surga bergoyang. Itu tugas kita orang percaya. Goyangkan kerajaan surga. Karena kita yang punya hak. Di luar anak-anak, doa di luar Tuhan Yesus tidak akan mengakibatkan apa. Tapi ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, dunia tidak bergetar. Tapi kerajaan surga bergoyang. Kita dibuat, ya, kerajaan surga dibuat sibuk karena doa dari orang-orang percaya. Kita ini loh. Ya, seringkali saya katakan waktu musibah datang dengan virus, dengan segala macam itu ya,
lalu pelayanan mulai kendor, semua lewat live. Live itu kalau ngundang orang kita nggak tahu siapa dia, ayo aja yang penting dia tahu firman, dia pendeta, dibawa masuk semua untuk bicara. Jadi pembicara. Saya masih tetap melayani, yang penting ya masker, peraturan-peraturan pemerintah kita ikuti ya. Protokol kesehatan dengan semua. Saya masih tetap melayani ke rumah sakit, orang-orang sakit dan semua. Saya masih tetap ya. Karena saya percaya dunia berdoa untuk virus corona ini. Kalau Tuhan bisa bikin di Mesir 1 kali dengan hembusan nafas, lalat tikal bisa pergi. Masa virus nggak bisa? Kalau Tuhan mau. Tapi masalahnya tetap ada sampai sekarang virus ada. Tapi saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, virus boleh ada, bahkan di sekitar saya boleh ada. Tapi jangan bikin sarang dalam hidup saya. Saya punya kuasa untuk menghancurkan kamu. Perkatakan itu, katakan. Saya kenal Yesus, saya kenal kuasa kebangkitannya, saya kenal kuasa Tuhan. Katakan, kamu siap, aku yang akan berperang. Aku menang, kamu lebih dari pemenang. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berhenti berbicara Tuhan, tapi kuasa Roh Kudus, kuasa firman akan terus berbicara di dalam setiap kami pada malam hari ini. Bahkan kami percaya dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, kami dimampukan tidak hanya mendengar, tapi melakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja, orang percaya yang biasa-biasa, tapi kami mau Tuhan menjadi orang percaya yang mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, menjadi orang percaya yang luar biasa, sehingga dunia melihat perbuatan-perbuatan kami dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus firman sudah diberitakan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Samsir. Pak Ones, silakan Pak. Host hari ini Pak Ones nih. Ya, kedengaran nggak suara saya? Bagus. Ya. Terima Terima kasih Bu Grace. Ya. Berapi-api dengan umur yang sudah Udah tua. Udah bonus ini Pak, udah bonus. Itu sudah satu nilai plus ya buat kami. Kami yang masih muda terbakar juga api rohnya ya. Kasih ya Bu Grace. Ada 7 poin ya buat kita malam hari ini Bapak Ibu. Jadi ini lebih berbicara kepada sesama manusia. Artinya apa? Kalau saya boleh tambah sedikit, iman itu diberikan oleh Tuhan, tapi harus diterjemahkan juga ke dalam kehidupan bermasyarakat begitu. Karena Tuhan ingin sebanyak mungkin orang selamat gitu. Ya kan? Itu kenapa Tuhan kasih iman kepada orang yang membuka hati supaya dia juga bisa menepa orang lain gitu. Bahasa rohani menepa itu impartasi lah atau beranak pinak. Intinya seperti itu. Tapi ini ada korelasinya dengan kasih yang kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Nah inilah. Ini korelasinya kasihilah sesamamu dan dalam bentuk yang 7 poin tadi ya. Ada kesalehan, ada ketekunan, ada kebajikan ya. Nah, inilah yang membedakan kita dengan orang lain ya. Kepercayaan lain kan berbuat baik dulu baru kalian diperhitungkan selamat kan gitu. Tapi kalau kita enggak, kita percaya dulu. Baru implementasi dari percaya itu adalah berbuat baik. Berbuat baik nggak mempengaruhi keselamatan sebetulnya, tapi mempengaruhi mahkota nanti ya. Ya, jadi kalau kita banyak menghasilkan buah, ya, banyak berbuat kebajikan dan lain sebagainya, itu kita akan mendapatkan mahkota yang lebih bagus.
Jadi ibarat kata misalkan ginilah, kalau orang percaya saja, lalu dia masuk surga, mungkin dia hanya di pelataran gitu. Tapi kalau orang yang percaya dan melakukannya segala kebajikan dan kebaikan, dia akan berada di mungkin ya setidak-tidaknya ruang inilah ruang perjamuan gitu bersama Yesus gitu ya. Itu yang membedakan ya upahnya nanti. Ya bukan nggak penting juga, itu penting gitu. Ya inilah yang kita terima malam hari ini ya. Segala kebajikan dan ketekunan dan penguasaan diri itu tidak ubahnya seperti buah-buah roh juga ya. Kalau buah roh kan lebih ke dua ya. Yang berapa itu untuk manusia, yang berapa kata itu untuk Tuhan gitu. Ya kan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan ya. Ya, cukup ya buat Bapak Ibu yang mau ini tanggapin atau mungkin ada di sela-sela dari Bu Grace tadi yang menjadi berkat ya buat kita ya. Kalau saya sih tertegur, kita tidak boleh egois dalam keselamatan ya. Ya sudahlah, saya sudah selamat, nggak usah berbuat apa-apa lagi gitu. Jadi suka nggak suka ini adalah tugas dan beban kita yang harus diterima dengan direspon dengan sukacita gitu. Nah bentuknya apa gitu? Kalau saya bentuknya ya berbuat baik kepada semua orang. Mungkin kadang-kala kita gagal gitu, tapi jangan pernah berhenti, berbuat baik aja terus. Gitu. Ya rugi ya pastilah rugi. Berbuat baik itu nggak ada yang untung kalau dihitung dari sisi hitung matematika. Tapi berbeda kalau dihitung dari sisi sudut pandang Allah, berbuat baik itu justru menambah pundi-pundi. Ya, pundi-pundi keselamatan, pundi-pundi mahkota kita ya. Oke, gimana menurut Bapak Ibu? Silakan kita ini sharing-sharing, bagi-bagi pengalaman ya. Ya, mungkin yang tua-tua kenapa sampai detik ini masih menaruh kepercayaan, harapan sama Tuhan Yesus, itu aja. Kenapa bisa bertahan lalu bisa melakukan kebaikan buat orang lain? Coba ini dijawab. Udah itu aja. Ya, terima kasih Pak Ones. Nah, yuk. Saya duluan nanggapin kepada orang tua saya, Ibu Grace. Ya, jadi memang dari dulu semua gereja itu hampir sama, yang Lutheran juga ya, yang dirintis oleh Martin Luther itu. Hanya saja dalam perjalanan ketika gereja semakin diberkati, kita terperangkap kepada zona nyaman gitu. Nah, padahal amanat agung itu udah jelas ya kan. Percaya, kemudian dibaptis, kemudian dimuridkan. Nah, sekarang pemuridan ini yang sampai pemuridan kepada pengutusan, seperti kata Pak Ones tadi, semua orang yang percaya itu pasti terbeban untuk menyelamatkan, terutama dari mulai keluarga. Tetapi sekarang orang dulu ada istilah itu evangelisasi, kemudian katekisasi. Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus itu harus dimuridkan. Kemudian dimuridkan, ketika mereka sudah dimuridkan, dan itu harus dibaptis juga, dan kemudian baru diutus. Karena mereka pasti memiliki kerinduan untuk menangkan jiwa-jiwa. Tapi sekarang udah melenceng kebanyakan, karena itu jadinya katekisasi itu hanya sekedar, kemudian itu menerima Yesus itu juga sekedar, baptisan itu sekedar, maksudnya hanya memenuhi persyaratan, misalnya mendesak mau menikah, belum menikah, baru persyaratan kartu keluarga sekarang harus ada surat dari gereja, surat pemberkatan, surat apa segala macam, hanya untuk administrasi. Padahal sebenarnya kalau benar-benar hamba Tuhan gembala kita mengemban amanat agung. Amanat agung itu adalah pergilah, beritakanlah, baptislah, ajarkanlah, kemudian kita pasti mengutus mereka gitu loh.
Karena siapa yang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Siapa yang memberitakan kalau nggak ada yang diutus kan gitu. Nah, itulah yang kelemahan di zaman sekarang. Orang sekarang berlomba membangun fisik, ya fisik. Bukan sebenarnya gereja itu artinya kan apa jemaat atau orang-orang percaya yang sudah percaya itu keluar memberitakan tentang keselamatan itu kepada orang-orang yang di luar gereja, bukan fisiknya. Jadi benar kata Pak Bu Grace itu, saya sangat setuju Bu Grace sampai sekarang bertahan walaupun sudah masih umur 37 tahun, tapi masih setia melayani orang-orang yang di rumah sakit, ya, orang-orang di luar. Nah, sebenarnya gereja itu keluar, bukan berlomba ke dalam. Kita lihat sekarang, justru karena berlomba ke dalam itu, artinya jadinya beberapa kali kita lihat orang berebut mimbar. Ya, gereja terpecah menjadi dua, dan dua ibadah bukan karena kebanyakan jemaatnya, tetapi karena dua kepemimpinan. Nah, ini masalahnya. Padahal sesungguhnya tujuan gereja itu adalah untuk itu tadi kan, ada marturia, ada apa lagi itu, diakonia, dan juga apa satu lagi, saya jadi lupa ini gara-gara kebanyakan itu tadi tertegur oleh Bu Grace tadi. Ya, tugas gereja yang sebenarnya itu adalah bersaksi, kemudian melayani, apalagi namanya. Udah nanti kita ingat sendiri. Mungkin nanti saudara yang menambahkan. Tapi sekarang jadinya karena persyaratan-persyaratan administrasi. Padahal pemuritan itu sangat penting. Dan kejadian di Indonesia sekarang itu kalau di survei itu memang ada beberapa misionaris yang mensurvei, ternyata banyak yang misionaris tinggalkan ke daerah-daerah bagian timur, tengah sana, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Mereka misionarisnya sudah meninggal karena nggak disupport sama gereja, seharusnya disupport. Begitu dilapor sama misionaris itu bahwa mereka sudah ada jiwa dan sudah ada pos pelayanan, seharusnya gereja mensupport itu. Karena harus ada yang mengutus mereka, membiayai mereka. Sementara kita lihat agama seberang itu semakin bertumbuh, ya, sekolah-sekolah mereka itu setelah tamat dari sekolah itu mereka berangkat itu dengan dibiayai, ya. Sekarang contohnya Papua. Sekarang kalau dulu Papua, jujur ketika saya masih pemuda itu 70% Kristen, 30% itu non Kristen. Sekarang udah kebalikannya, 70% agama seberang, 30%. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh misionaris itu nggak ada melanjutkan pengkaderan seperti kata Bapak Pak Ones tadi, nggak ada pengkaderan dan dibiarkan seperti itu saja. Sementara yang agama seberang itu membawa berita-berita dan juga firman pengajaran mereka, kemudian membawa juga bantuan-bantuan secara materi, secara pokoknya mereka mengikat mereka dengan bantuan-bantuan itu. Maka bisa dibuktikan bahwa sekarang itu sudah terbalik, ya, karena kita itu selalu terperangkap kepada zona nyaman, hanya nggak ada. Ini sebenarnya program gereja itu dari dulu saya tahu dari pemuda itu ada evangelisasi, katekisasi, dan kemudian setelah itu diutus gitu, ya. Tapi ketika itu menjadi suatu hanya persyaratan belaka untuk menikah, untuk hal-hal yang lainnya, maka jadinya kita tidak bertumbuh, gereja tidak bertumbuh. Mungkin gedungnya yang semakin tinggi semakin besar. Jangan salah ya, Pak Paul juga mungkin tahu lah, kalau di Eropa sekarang gereja udah banyak yang digrader kan, gara-gara mereka itu juga seperti itu, pemuritannya kurang. Akhirnya orang-orang banyak yang jadi ateis karena merasa pintar, ilmu pengetahuan semakin tinggi, pelajaran semakin tinggi, dan mereka tidak percaya lagi bahwa dengan firman Tuhan. Saya melihat di YouTube itu banyak gereja di Perancis, di Eropa sana digrader karena tinggal pendetanya. Akhirnya pemerintah ngambil alih, dijadikan menjadi instansi pemerintah. Nah, kepastiannya nanti Pak Paula yang jawab itu.
Jadi kalau kita bisa kita hidupkan lagi, tidak hanya dengan iman. Ya, benar itu. Kita harus betul-betul mengaplikasikannya, artinya mempersiapkan orang yang kita injili itu, kita muridkan, dan mereka siap untuk diutus. Terima kasih, itu saja dari saya. Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Pendeta. Pak Paul mau tanggapi Pak? Kondisi kekristenan di Eropa gimana? Ya, terima kasih Pak Ones. Sebelum saya masuk di situ, saya melihat ada 3 hal penting yang tadi Ibu Grace sampaikan ya. Terima kasih Ibu Grace, firman-Nya menguatkan dan membangun imannya. Ada 3 hal yang saya lihat penting itu ya. Kalau ada kita tahu, kenal, dan kenal secara dekat. Kita tahu, tadi Ibu Grace bilang orang masuk gereja, aktif di persekutuan, banyak yang kayak begitu Bu Grace. Aktif di persekutuan, 5 persekutuan dia masuk kalau perlu. Seminggu tuh kalau setiap hari ada persekutuan, kalau bisa dia 7-7-nya. Dia nggak tahu, kalau hafal ayat dari A, Kejadian sampai Wahyu dia hafal. Begitu pendeta bilang, oh tak ayat ini dia tahu. Tapi dia hanya sekedar tahu gitu loh. Tahu, kenal. Saya mengenal Kristus. Gitu. Saya tahu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi cuma sampai di situ. Tapi dia nggak kenal secara intim. Intimacy antara kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita ngomong sama Bapa gitu ya, kita ngomong kayak Papa kita sendiri gitu. Saya kalau bilang Tuhan Yesus, saya nggak bilang Tuhan. Saya bilang Papa saya, Papa gitu. Papa. Karena hubungan saya dengan Papa saya, kalau saya nakal, saya bohong. Papa saya tahu, kamu tuh bohong sama Papi gitu kan. Saya juga kalau ngomong sama ayah saya nggak takut gitu. Saya ngomong, Pap, saya punya masalah begini. Saya datang, karena saya tahu Papa saya salah, Papa saya pasti saya ditegur, tapi saya diampuni juga sama Papa saya. Itu hubungan saya, intimacy hubungan saya dengan Papa. Kalau saya mau tidur gitu ya, saya capek sekali. Saya nggak sempat lagi berdoa gitu, berdoa bersujud. Enggak, saya yang Papa Tuhan, mau bobo gitu. Saya capek, saya pun lelah tubuh saya. Ampuni saya. Itu saya ngomong kayak Papa saya gitu. Kalau saya di jalan ada sesuatu yang saya gelisah gitu. Papa Tuhan Yesus, aku gitu. Engkau Bapakku yang hidup gitu. Saya ngomong kayak saya tahu gitu. Saya yakin gitu. Dia mendengar saya gitu. Kayak kalau saya tahu Yoko itu presiden, saya tahu dia, tapi beliau nggak kenal saya, mungkin beliau nggak tahu saya siapa gitu, sekedar tahu gitu kan. Saya tahu, saya kenal Presiden Jokowi sebagai presiden saya, tapi beliau nggak kenal saya gitu. Tapi kalau Pak Jokowi sama anaknya, dia tahu, dia kenal gitu, secara intim. Anaknya juga tahu dia itu papanya. Nah, itulah yang penting ya. Jadi hubungan itu harus bukan hanya tahu dan kenal, tapi harus mengenal secara dekat gitu, secara pribadi. Itu penting. Terus kedua, iman. Ini penting ya. Iman tanpa perubahan tuh 0 ya, 0. Karena tindakan kita itu adalah implementasi dari apa yang kita imani. Saya beriman, saya nggak tahu akan terjadi sesuatu di depan saya nggak tahu. Tapi saya beriman akan terjadi atau Tuhan akan membantu saya, menolong saya gitu. Saya percaya karena saya percaya adalah Allah saya yang sungguh gitu. Jadi iman tanpa perbuatan, kalau saya cuma beriman saja tapi saya nggak mengimplementasikan iman saya di dalam tindakan saya, itu juga percuma gitu. Jadi harus ada respon dari iman. Saya beriman kepada Kristus, respon saya apa? Bertindak apa, berbuat baik dan sebagainya. Yang paling penting adalah mengampuni. Gitu. Mengampuni. Sabar, taat. Tadi saya dapat dari seorang ibu, saya mendapat ayahnya mengajarkan dia kata sejuta. Sejuta artinya apa? Setia, jujur, dan taat. Setia, jujur, dan taat. Gitu. Nah, itu bagian dari implementasi dari iman kita gitu. Dari respons kita gitu. Kalau kita percaya dan kita beriman kepada Kristus, kita harus setia, jujur, dan taat. Kalau kita beriman kepada Kristus, kita nggak jujur, kita nggak setia, kita nggak taat, mau jadi apa kita? Jadi keyakinan iman kita itu kita melakukan sesuatu ya, atau kita mempercayai sesuatu yang kita belum lihat, itu iman.
Ya kita belum melakukan sesuatu itu, kita percaya bahwa Tuhan itu, iman kita, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, itu Tuhan menguji kita. Bukan berarti Tuhan tuh bukan seperti minggu lalu saya bilang, Tuhan tuh bukan seorang ayah yang kalau anaknya salah di Sabat gitu, kamu salah, kamu begitu. Enggak, Tuhan tuh mengasihi kita. Nah, tadi kasusnya Pak Sambo, ini benar Ibu guys, ini di Belanda, bahan viral ini. Viral. Saya juga, terus saya diskusi sama teman saya, wartawan senior di Indonesia, kita berdiskusi. Saya bilang gini, waktu saya ngomong soal kejadian ini, bisa nggak orang tuanya, kan mereka kan orang percaya, sekarang mereka kayaknya sedang membuat lagu kan untuk anaknya gitu. Mereka berdua, saya bilang dalam hati saya, bisa nggak orang tuanya mengampuni Sambo? Bisa nggak? Itu susah. Anaknya dibunuh secara tidak normal dibunuh. Kita nggak tahu, saya nggak pusing sama itu apa terjadinya, latar belakang motifnya saya nggak pusing itu. Tapi bisa nggak? Karena kan itu rame itu Ibu Grace. Kristen tembak Kristen, yang terlibatnya orang Kristen semua, ya kan? Kapolrinya orang Kristen, ya Pak Sambo orang Kristen gitu kan, bunuh orang Kristen, yang nembak juga orang Kristen. Ya kan, pengacaranya Kristen semua, gila nggak tuh? Kristen semua dimasukin di situ. Sekarang jadi orang lain tuh jadi ini kan, jadi wah ini orang Kristen semua lagi diuji. Saya bilang enggak lah, saya bilang Tuhan izinkan itu terjadi. Kok jahat banget kok Tuhan Yesus kok izinkan terjadi supaya apa? Tuhan tuh sayang Mas Sambo. Tuhan sayang. Kalau nggak Tuhan kan biarin aja Sambo itu sama gengnya dia itu kan. Kalau kita lihat ceritanya kan gengnya dia itu melibatkan banyak orang. Tuhan nggak mau. Tuhan tuh sayang Mas Sambo, Tuhan mau selamatkan dia. Soal dia dihukum mati, itu akibat hukum sebab akibat. Kalau kita berbuat baik, kita nggak mungkin akan mulai baik. Kalau kita berbuat baik, lantas kita dapat kebesaran itu adalah bagian dari, itu adalah harus kita terima. Hukuman itu kita harus terima. Tapi keselamatan, dia selamat kalau dia terima Yesus. Dia dia meminta maaf kepada Tuhan. Tadi Ibu Grace bilang kan, dosa semerah kermisi aja tuh akan menjadi putih seperti salju. Tuhan mengampuni karena itu dia tinggalkan kerajaannya dia, mahkotanya itu singgasananya dia tinggalin apa? Gila nggak tuh? Perbuatan yang gila nggak tuh? Kalau bilang unbelievable. Nggak bisa dibayangkan Tuhan ninggalin tatahnya itu dia turun ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Satu jiwa aja buat dia tuh penting. Buat kita orang Kristen, saya dengar banyak orang Kristen mengutuk biar aja dihukum mati, biar rasa tuh bikin malu Tuhan tuh bikin gitu. Tapi Tuhan enggak. Tuhan bilang, saya bongkar ini, saya izinkan ini terbongkar semua sampai ke akar-akarnya, melibatkan banyak pejabat supaya saya ingin Sambo ini selamat. Satu jiwa aja dia nggak mau, dia Tuhan Yesus rela masuk dia ke dalam maut, kerajaan maut. Tuhan mati datang ke dunia ini nggak sia-sia, bukan begitu aja. Termasuk Sambo pun yang pembunuh. Kalau dibilang tuh kan bunuhnya sadis banget dia kan. Tuhan datang untuk orang-orang kayak begini. Kalau semua orang udah bertobat, udah lahir baru, ya nggak perlu lagi Tuhan dia kasih tubuh dan darahnya, ya. Dia tinggal angkat berangkat sama-sama ke awan-awan bersama-sama saya, gitu kan. Tapi di sini saya bilang bisa nggak? Waktu itu saya terbesit pikiran saya, bisa nggak orang tuanya mengampuni Sambo, mengampuni anak saya mati karena saya sudah mati dengan cara yang seperti malah dibilang negatif, matinya karena hal yang negatif. Tapi saya mengampuni sebagai orang percaya. Bola itu, kemarahan itu, dendam itu saya tidak mau bawa sampai Tuhan panggil. Karena saya tahu jiwa saya, tubuh saya, roh saya itu diselamatkan juga sama Yesus. Yesus telah menyelamatkan saya. Kalau saya salut kalau orang tuanya bisa mendoakan Sambo, mengampuni dan mendoakan Sambo. Bahkan keluarganya. Yang korban itu bukan Sambo aja loh. Yang korban itu bukan Sambo aja. Korban juga istri dan anak-anaknya. Sekarang saya dengar dari anggota DPR, anaknya itu terpukul semua dengan anak yang sekolah di Jogja itu, di Magelang, itu terpukul juga ketindakan bapaknya. Jadi kalau dipikir, Sambo ini mempunyai dampak yang besar kejadiannya dia. Tapi Pak Tuhan tidak mengampuni kalau dia bertobat, dia minta maaf sama Tuhan, mengampuni. Saya yakin Tuhan mengampuni karena itu Tuhan datang untuk dia, untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan izinkan ini semua terbongkar, gitu. Nah, itu kejadian. Jadi kalau saya nggak pikir. Kalau yang saya pikir gini, yang kita doakan adalah yang Sambo itu udah tahu dia salah, dia udah tahu bakal dihukum
kemungkinan hukuman mati itu bisa terjadi ya, yang kita doakan adalah Tuhan selamatkan roh jiwanya dia, minta ampun sama Tuhan, bertobat, lahir baru. Habis itu cerita. Dia dihukum mati, yaitu urusan itulah. Hukuman mati itu kan akibat dosanya dia yang dia terima. Itu harus. Nggak ada pembunuh terus bebas. Berdoa Tuhan Yesus ampuni bebas. Nggak, hukuman tetap dijalani. Tapi rohnya dia itu, dia itu yang kita pentingkan. Kalau salah ya salah, ya sudah gitu. Jadi pengampunan itu penting. Pengampunan itu penting. Dan kuasa, ya 3 hal yang jadi kenal, iman, dan perbuatan, dan kuasa. Kalau kita percaya Yesus, kita diberi kuasa. Saya percaya itu, Ibu Grace. Saya bersaksi ya. Saya kan ceritakan berapa kali saya mengalami banyak tantangan, tapi saya nggak gentar. Saya berdoa dan istri saya berdoa. Kemarin ini saya ketemu dengan beberapa pejabat penting di KBRI. Saya ada masalah birokrasi di Indonesia. Sebenarnya masalah itu nggak terlalu, tapi bermasalah untuk pekerjaannya. Waktu 17 Agustus saya ketemu dengan Wakil Dubes. Padahal saya kenal dengan istri Dubes tuh kenal keluarganya. Tapi saya nggak mau masuk. Saya bilang jangan andalin manusia, andalin Tuhan. Nah, Wakil Dubes ini Kristen dan orang marga Pangabean dari Sumatera. Dia tuh orang yang taat sama Tuhan. Dia baik sekali. Dia khotbah di mana-mana. Padahal dia diplomat. Saya masuk melalui dia. Saya bilang gini, Pak, saya ada masalah. Oh, nanti dia dengar itu, dia bilang nanti ketemu dengan ini bagian konjen. Kemarin saya ketemu dengan konjennya, dua-duanya Islam. Saya ngomong, mereka tuh terpaku dengan. Ada yang saya nggak cerita di sini. Mereka sampai kok bisa Pak Paul gitu ya? Sampai begitu mereka ngomong. Terus dia bilang gini, Pak Paul, berikan surat ini kan verbal. Itu bikin surat. Begitu saya akan langsung ke Kementerian Luar Negeri ke Pak Jambon di pusat. Masalah ini kan kita bantu, birokrasi ini kan kita bantu. Bayangkan tuh, saya tuh nggak menduga seperti itu. Malah mereka bilang begini, Pak Paul, setelah pembicaraan ini saya minta Pak Paul berikan waktu untuk bertemu dengan kami. Ada beberapa hal yang kita butuhkan untuk kita bisa saling menolong. Saya tuh nggak berpikir jauh loh ke sana. Tapi saya berpikir, saya sebelum berangkat, berapa hari sebelum berangkat, saya berdoa sama istri saya. Tuhan jangan pakai kekuatan dan kemampuan saya. Tapi biar Tuhan yang bekerja di depan saya. Jadi sebelum saya ke sana, Tuhan sudah mendahuluinya terlebih dahulu. Apa yang keluar dari saya? Jadi saya percaya setiap anak Tuhan, yang penting hati kita dulu beres. Kalau hati kita beres di hadapan Tuhan, kuasa itu Tuhan berikan dengan yang di luar, yang unbelievable. Yang kita nggak unbelievable itu artinya sesuatu yang kita nggak duga gitu loh. Semuanya Tuhan siapkan. Makanya kuasa itu penting. Ya kayak Ibu Grace bilang, saya percaya waktu Soeharto kutuk itu juga jadi pembicaraan Ibu Grace, kutuk Israel. Kan firman Tuhan juga tadi Ibu Grace bilang, siapa yang mengutuk Israel dia akan dikutuk. Waktu kejadian kemarin juga kan, kejadian ke Palestina kemarin, semua orang Kristen berdoa. Itu kutuk bukan, tapi Indonesia tuh bisa selamat karena anak-anak Tuhan berdoa. Kita bukan bagian dari kutuk itu. Kita nggak mau jadi bagian kutuk itu karena kita mencintai bangsa itu. Karena melalui bangsa itu, kalau kita memberkati bangsa itu, kita juga diberkati. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan, itu kata-kata, itu kata-kata itu tuh sangat berdaulat gitu loh. Jadi kita percaya itu. Jadi semua anak Tuhan yang berdoa itu merubah. Kalau kita bilang gini, kayak Ibu Grace tadi bilang, kita menggoyang surga gitu. Kita menggelitik hati Tuhan. Ya kan? Tuhan, mungkin Tuhan bilang gini, kamu mengutuk bangsaku, kutuk engkau. Karena itu firmanku. Aku nggak bisa keluar dari menarik firman itu, aku nggak bisa menarik kata-kataku. Tapi anak Tuhan tuh begini loh. Tuhan gitu. Tuhan bilang, aduh, saya nggak tega nih anak-anak saya ini pada berdoa untuk saya, untuk minta tolong supaya jangan dikutuk. Ditarik itu semua. Kenapa? Kita menggelitik hati Tuhan. Doa orang percaya itu menggelitik. Kalau Papa kita sampai kita merajuk gitu. Pak, tolong dong, jangan dong, Pak. Tolong dong, Pak. Masa ya Allah, Pak, kita tega. Nah, itulah makanya kalau semua anak-anak Tuhan itu satu di dalam dua dan kuat di dalam dua, kita dikasih kuasa. Jadi ada 3 hal yang saya lihat. Kita kenal betul apa nggak sama Tuhan kita secara intim. Kedua, iman itu harus direspon. Bukan hanya iman aja gitu. Kita harus merespon. Gimana perilaku kita, bagaimana sikap kita. Nah, ini yang kita harus banyak
Dan tadi Pak Dirksen ngomong juga soal gereja. Saya nggak salahkan ya, gereja-gereja tuh punya secara administratif. Memang mungkin gitu ya. Gereja itu harus diatur secara tertib, secara itu. Tapi jangan sekali lagi, jangan meninggalkan, lebih mengutamakan, harus ada balance, ada keseimbangan. Di gereja-gereja di Belanda itu kebanyakan begitu. Administrasinya baik, tapi fungsi evangelismnya itu tertinggal jauh daripada hubungan. Administrasi itu penting. Kita kalau manajemen itu harus baik, harus di-manage secara baik. Tapi ada hal penting juga bahwa evangelism. Cuman bedanya gini ya, evangelism itu biasanya hamba-hamba Tuhan, penginjil, dia hanya berdoa, membuat orang bertobat, dia pergi. Itu penginjilan. Dia pergi lagi ke tempat lain. Dia mengadakan lagi penginjilan. Nah, ini adalah jiwa-jiwa yang sudah didapat dari penginjilan itu, yang sudah bertobat itu, harus dibina oleh gereja. Kembalilah ke gereja, carilah gereja terdekat, gitu kan, atas dibina. Nah, tanggung jawab gereja adalah membina itu orang-orang. Nah, di Belanda tuh gitu. Itu kelemahannya di Belanda gitu. Gereja-gereja di Belanda nih, kalau secara fisik, Bapak Ibu, wah gila-gila, gedung-gedungnya gila-gila. Sebetulnya uangnya juga nggak susah, tapi kesadaran untuk memberi, nggak usah perpuluhan deh, kolektor aja gitu. Makanya hamba Tuhan lucu gitu, kalau hamba Tuhan, saya tuh bilang sama istri saya, kita nggak boleh lagi kasih koin, tapi kita harus kasih biliar, uang per uang gitu, nggak boleh lagi kerincing gitu, di kolektor kerincing dia, kerincing pakai mobil hebat ya, pakai dasi, pakai jas, kasihnya kerincing gitu. Saya bilang sama istri, kita janji kita nggak boleh kasih kerincingan, kita mesti kasih biliar, uang yang kertas gitu, bukan lagi kerincingan gitu. Nah, itu kesadaran itu juga nggak ada, Pak Dirksen. Gereja tuh dijual tuh, Pak. Gereja dijual karena dia yang punya tunggakan kepada pemerintah. Bayangkan gitu. Jadi saya tuh pernah nangis di depan rapat sinode. Waktu itu saya masih penatua gereja. Dan itu ratusan orang yang datang dari seluruh Belanda, gereja Indonesia, gereja Maluku. Saya nangis. Saya bilang setiap pulang gereja, pendeta tuh pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Jemaatnya datang ke gereja minta diberkati, tapi bayar uang kolektor kerincingan, bayar uang kepuluhan itu mesti uang kontribusi, namanya kontribusi itu ada uang iuran ya, bukan perpuluhan. Itu susah. Tapi datang pakai mobilnya gila-gila. Saya bilang, kalau saya analogikan, habis kebaktian ngerokok di depan, habis rapat, habis kebaktian pada ngerokok. Saya bilang, saya analogikan, kalau satu bungkus rokok itu 5 euro, paling murah 5 euro. 5 euro. Saya taruhlah 1 minggu itu 1 bungkus. Kalau 4 minggu 20 euro. 20 euro. Bayar kontribusi yang 15 itu tertunda, tapi beri rokok yang 20 euro bisa, saya bilang. Berarti kan kita sudah menginjak-injak Tuhan. Tuhan tuh di bawah rokok kita. Kita sudah mengilahkan rokok kita tuh lebih mahal. Tuhan tuh nggak miskin, saya bilang. Tapi pekerjaan Tuhan tuh perlu itu, saya bilang. Sampai nangis saya di depan dokter-dokter teologi loh. Saya bilang itu banyak tuh, ada yang Indo, ada yang Belanda, ada yang orang Maluku paling banyak, itu kan gereja Maluku. Saya bilang gini, percaya Yesus nggak? Siapa yang nggak percaya Yesus, jangan angkat tangan. Semua percayalah. Saya bilang, mulai dari pidato baru pembicaraan saya. Saya nggak mau bicara, waktu itu didesak sama teman-teman, kamu mesti bicara. Karena 2 minggu lagi saya stop, saya berhentikan, saya tidak perpanjang. Tapi pendeta saya bilang gini, kamu harus ngomong. Kamu sekarang ini masih penatua. Minggu depan lagi, kamu dengar. Tapi sekarang ini kamu mesti bicara. Saya bilang, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa berbuat segala sesuatu. Enggak. Wah, iya. Saya bilang, bohong. Di depan ratusan orang, saya bilang itu bohong besar. Kenapa? Buktinya apa? Saya bilang, itu bohong. Gereja kita dituntut sekarang mesti bayar. Gereja kita harus ditutup, harus disita gerejanya tuh. Bohong, saya bilang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu bertakhta atas kemuliaannya, saya bilang tidak terjadi ini. Semua kan kaget, saya jawab bilang gitu. Bohong, saya bilang. Bagaimana saya mau menginjil orang yang tidak percaya Yesus untuk menerima Yesus? Yesus sebagai Tuhan, kamu diberkati hidup kamu. Loh, kamu mau diberkati apa? Gereja kamu disita kok. Saya ngomong begitu dengan mereka. Habis saya bilang, kalau kita benar-benar mencintai Yesus, kita
analogi 4 bungkus rokok dengan 15, 20 euro itu dengan 15 kontribusi itu. Saya nggak bicara perpuluhan. Perpuluhan itu 10% dari kita. Saya ngomong begitu, kalian semua pakai mobil di sini datang, pakai dasi, pakai ini. Tapi masa Tuhan tuh mesti ngemis dari kalian? Tuhan tuh bukan pengemis. Tuhan, kita bilang Tuhan pemberi berkat, tapi bagaimana Tuhan bisa memberikan berkat? Kita ngasih kontribusi aja nggak mau. Makanya saya bilang, iman itu bukan hanya soal saya orang Kristen, saya beriman kepada Kristus, tapi yang penting tuh bukan itu. Bukan hanya itu, tapi respon kita apa gitu loh. Kita mau nggak responnya? Waktu kita menghadapi tantangan, mau kita berespon positif? Enggak, saya nggak. Saya tahu kalau Tuhan Yesus mengasihi saya, ini hanya ujian buat saya. Saya harus tetap percaya dan tidak goyah seinci pun iman saya kepada Tuhan. Itu respon. Makanya saya bilang, kalau Bapak bilang gereja di Belanda, sekarang ini terjadi lagi kebangunan rohani, Pak Dirksen, Pak Onas, bahwa gereja di sini, Ibu Bapak ya, gereja di sekarang sudah mulai merespon. Karena hamba-hamba Tuhan di dunia, setiap kebangunan rohani besar di Amerika atau dimanapun juga mengatakan pintu masuk pengajaran Injil di Eropa itu mulai dari Belanda. Itu pintu masuk. Semua udah dibuatkan dari Brasil, pendeta-pendeta besar di Belanda, di Amerika mengatakan pintu masuk pengabaran Injil di Eropa itu mulai dari Belanda. Jadi kita bayangkan ya, Indonesia tuh mengenal Tuhan, mengenal Kristus itu melalui Belanda. Itu penginjil dari Eropa, tapi yang paling terakhir itu dari Belanda. 350 tahun kita dijajah itu Katolik, Protestan, ya. Kalau di Sumatera tuh no mention dari Jerman, ya. Semua itu dari Eropa. Tapi bayangkan sekarang Eropa tuh menyusut. Gereja tutup. Gereja yang ada tuh gereja apa? Gereja homo. Gereja homo ada di sini. Nanti saya bikin filmnya, saya fotoin buat Bapak Ibu buat bukti. Itu benderanya tuh pelangi. Gereja homo, pendeta tuh memberkati homoseksual. LGBT tuh diberkati di gereja. Benar, ini nggak bohong. Ini terjadi di Eropa. Tapi sekarang udah mulai terjadi kebangunan rohani. Yang terdahulu jadi terkemudian. Sekarang hamba-hamba Tuhan dari Indonesia paling banyak di Eropa, bukan hanya di Belanda. Yang paling banyak di Belanda, tapi ada sekarang tersebar di mana-mana. Sekarang ini gereja mulai terbangun. Itu mulai dari timur, dari Indonesia. Mulai datang hamba-hamba Tuhan. Padahal kita dulu mengenal Kristus dari mereka. Sekarang mereka tertinggal. Jadi yang itu firman Tuhan membuat itu terjadi ya. Yang terdahulu jadi terkemudian. Nah, sekarang sudah mulai, mungkin sudah waktunya Tuhan Yesus sudah mau datangnya. Sekarang sudah mulai bangkit gereja-gereja. Perlahan-lahan sudah mulai. Nah, pendeta-pendeta Indonesia yang sudah keenakan di zona aman sekarang mereka udah ke ini sendiri. Itu dengan sendirinya kok. Itu kayak ayakan